lewat jalan MTR inilah saya bisa menemukan, inilah gue, ini saya yang bisa bayar utang cuma dengan omong doang. Utang saya lunas, omong doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haritus dari kota Banyuwangi. Usaha saya di dunia agribisnis. Mungkin salah satu usaha yang sangat langka karena kebanyakan warga MTR atau teman-teman MTR itu dari dunia perbankan, dari dunia konstruksi, atau dari dunia yang skala usahanya bisa dibilang high class. Tetapi kita sebagai manusia punya masalah itu bukan karena jenis usahanya, bukan karena jenis profesinya, tapi semua manusia akan punya masalah, termasuk permasalahan utang. Apakah saya sebagai petani tidak berpotensi punya utang? Ternyata ini awal tahun 2016 ketika saya pertama kali menemukan MTR, utang saya hampir 2 miliar. Kita bisa bayangin, petani utang 2 miliar. Luar biasa, berat sekali, berat, dan ini sangat mengganggu kehidupan saya, kehidupan bisnis saya, kehidupan keluarga saya. 2016 saya ketemu dengan MTR. Bagi kebanyakan orang, rata-rata ketika mengenal MTR pertama underestimate, betul? Pasti betul. Sama, saya ketika mempunyai masalah dipertemukan dengan MTR. Apa sih MTR itu? Bisa ngelunasin utang 2 miliar dengan cuma ikut seminar? No way, dalam pikiran saya, no way. Tetapi luar biasa sekali, sesuatu yang diniati dengan ikhlas karena menuntut ilmu, luar biasa pertolongan Allah saat itu datang. 2016 dengan membawa beban 2 miliar, 2017 lunas dengan sesuatu yang di luar dugaan saya. Karena apa? Ketemu dengan orang-orang MTR ini bagi saya luar biasa sekali. Saya ketemu dengan orang MTR, gimana sih cara ngelunasin utang? Ah, gampang. Gimana sih ngelunasin utang? Ketemu dengan si A, jawabannya ah gampang. Ah gampang, ikuti aja terus. Ikuti, utang melambung nih. Utang melambung. Seminar kan harus ngeluarin biaya, sementara untuk biaya hidup juga terus bertambah. Gimana utang mau lunas? Jawabannya tenang, nanti ada yang lunasin. Saya semakin penasaran nih, apa sih MTR ini sebenarnya? Lunasin utang caranya gampang. Ada nih yang testimoni lunasin utang, utang segitu sambil tiduran selesai. Gila, saya sudah berapa tahun nggak lunas. Tapi saya berniat, oke. Itu membuat saya semakin tertantang ikut MTR. Bener nggak ini? Kalau nggak, bisa saya tuntut nih MTR kalau utang saya nggak lunas. Tetapi alhamdulillah, 1 tahun saya tekuni, saya semakin penasaran. Ikut acara berikutnya, pertama saya ikut JCKU, belum kena nih, belum dapat. Penasaran, ikut lagi berikutnya, tapi alhamdulillah nggak ada biaya. Semakin penasaran nih, gimana ini supaya mau ikut aja, biaya nanti gampang. Semakin tertantang saya, oke lah, ikut daftar SMATR, ngena dah di situ. Ternyata yang bisa membuat utang kita lunas, keyakinan. Kenapa saya selama ini nggak lunas utang? Saya nggak yakin kalau dengan ikut MTR utang saya nggak lunas. Akhirnya setelah saya yakin bahwa dengan ikut acara MTR utang saya bisa lunas, deal, utang saya lunas dengan unlogic. Apa itu? Allah punya rencana. Ketika kita mengikrarkan, mengazamkan diri kita untuk membantu agama Allah lewat jalannya MTR, utang mah ternyata bukan persoalan. Persoalannya kapan lu mau nyaur utang, kapan lu mau membantu Allah, kapan lu. Lewat jalan MTR inilah saya bisa menemukan, inilah gue, ini saya yang bisa bayar utang cuma dengan omong doang.
utang saya lunas. Omong doang. Kalau dipikir usaha, mah tetap itu aja. Sekarang alhamdulillah saya bisa mengikuti acara PBTR, sesuatu yang tidak mungkin dulu saya pikirkan. Karena mau ikut TPW aja, ngapain seminar? Kerja yang kayak gini kerasnya utang nggak lunas, mau ikut seminar bisa lunas. Faktanya apa yang terjadi dengan ikut MTR lah saya bisa keluar dari semuanya. Dan alhamdulillah saya ikut PBTR sudah nggak punya tanggungan, sudah tidak punya tanggungan. Artinya apa? Kemarin waktu saya ikut PBTR ketemu sama teman, utangnya berapa? Maaf, saya sudah tidak punya apa-apa. Gak punya apa-apa kok ikut PBTR? Iya, saya tidak punya apa-apa, termasuk saya tidak punya utang. Loh, kok masih ikut PBTR? Permasalahannya bukan utang atau tidak punya utang, tetapi ini adalah sebuah kewajiban menuntut ilmu di PBTR. Bahwa saya harus punya ilmu yang komplit, tidak satu bab, satu jilid, tetapi saya harus punya ilmu yang utuh, sehingga saya bisa menceritakan kepada saudara-saudara saya dengan full, tidak sepotong-sepotong. Jadi kalau ada yang ikut program MTR cuma sepotong-sepotong, nggak akan dapat, no way, itu impossible. Jadi harus full dari TBW, kalau perlu BEMIM. Saya juga ikut program yang terakhir insya Allah, dan saya pasti bisa. Apakah itu mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Oke, itu adalah sesuatu banget bagi saya. Kenapa saya harus ikut MTR? Dan saya harap bagi mereka yang masih ragu bahwa ada kekuatan di balik kekuatan manusia, nah ini yang terpenting. Pikiran manusia terbatas, kemampuan manusia terbatas. Utang yang segitu, saya pernah pengalaman, saya ikut materi ini 4 hari, baru 1 hari besoknya ditanya apa materi kemarin, udah lupa. Ini membuktikan bahwa kemampuan kita terbatas. Apalagi kita yang bayar utang sampai 20 miliar, 40 miliar, 50 miliar. Kemampuan kita terbatas. Ingat, kemampuan kita terbatas. Kita butuh kekuatan yang tidak terbatas. Apa itu? Kekuatan Allah. Bagaimana untuk percaya bahwa Allah punya kekuatan bisa menolong kita? Disinilah tempatnya. Dan insya Allah saya akan ikut BEMIM, saya ikut UPL insya Allah. Saya biar dapat ilmu yang utuh, biar seperti teman-teman yang sukses, pendahulu-pendahulu MTR kita. Yang perlu diingat bahwa pertolongan Allah itu bisa saja datang pada saat injury time. Maka manfaatkanlah waktu Anda pada saat injury time ini. Kalau masih ada saudara-saudara di luar sana yang punya tanggungan utang, punya tanggungan beban riba, punya tanggungan masalah tentang usahanya, manfaatkan waktu injury time Anda untuk ikut MTR. Itulah yang menjadi harapan saya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang masih ragu bahwa ada kekuatan di balik kemampuan manusia, ada kekuatan unlogic. Bagaimana kita bisa menemukan kalau kita nggak mengikuti acaranya step by step. Oke, jadi harapan saya mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada saudara-saudara kita bahwa untuk meraih dunia kita perlu ilmu, kita untuk meraih akhirat kita perlu ilmu. Kalau kita pengen dua-duanya, ya ini ilmunya, inilah ilmunya. Mungkin itu sekedar yang bisa saya sampaikan, dan harapan-harapan saya dan rasa syukur saya nggak bisa mengutarakan, tetapi apa yang saya dapatkan tidak mungkin akan saya ceritakan di sini. Silahkan Anda mengikuti acaranya satu persatu, step by step, sampai acara ini tuntas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.